Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad ketika dilahirkan, ibunya dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan gembira. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan ketika Siti Aminah akan melahirkan Nabi Muhammad SAW, memang beliau sering dimimpikan cahaya. Dan ketika saat dilahirkan pun beliau tidak merasakan apa yang biasa dirasakan oleh wanita ketika melahirkan. Itu bagian dari keistimewaan. Dan ketika Nabi Muhammad sudah dilahirkan, kita semuanya sudah tahu, beliau dilahirkan yang mendampingi ibunda beliau bernama Syafa. Kemudian nanti ada Suwaibah yang mendampingi. Syafa itu ibu dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada Suwaibah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Budak Abu Lahab yang ketika memberitakan kelahiran Nabi Muhammad kepada Abu Lahab waktu itu belum jahat. Suwaibah, waktu Nabi Muhammad dilahirkan, di situ ada Syafa, di situ ada Ummu Aiman, di situ ada Suwaibah. Nama-nama yang membawa makna sangat bagus. Syafa artinya penyembuh, Suwaibah artinya sawab. Sawab itu artinya pahala. Kemudian nanti ada Ummu Aiman. Ummu Aiman itu artinya Aiman, bisa artinya kanan, bisa artinya mujur. Nama aslinya Barokah. Sampai Mufti Mesir, Profesor Ali Jum'ah itu menulis beberapa tulisan terkait dengan kelahiran Nabi itu, Al-Barokah wa Maulidur Rasul. Keberkahan dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan dan Nabi Muhammad disusui oleh ibundanya. Disusui juga, nanti dari riwayat mengatakan Suwaibah juga menyusui Nabi Muhammad. Dan sudah kita jelaskan juga kenapa Nabi Muhammad disusui oleh bukan satu ibu, sementara Nabi Musa satu ibu. Karena Nabi Muhammad akan membawa ajaran dan agama yang tidak eksklusif, tapi inklusif, sehingga semua bisa menerima dan semua bisa menjadi bagian. Bukan seperti agama Yahudi yang sangat memperhatikan ras, yang menitik beratkan kepada ras. Apabila rasnya itu rendah atau bukan ibunya bukan orang Yahudi, maka dia tidak menjadi Yahudi. Dan Rasulullah SAW, semua yang ada pada beliau sudah melambangkan ajaran yang beliau bawa. Dan nanti yang sudah kita jelaskan juga ketika Nabi Muhammad SAW disusui oleh Siti Halimah. Halimah kan juga punya anak. Nanti anaknya Halimah yang bernama Syaimah pernah menjadi tawanan perang. Nanti pada waktunya itu akan dijelaskan. Menjadi tawanan perang, ketika menjadi tawanan perang, sahabat Nabi datang, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang mengatakan dia saudaramu, dia keluargamu. Rasulullah suruh datang. Begitu datang, ternyata Syaimah bintil Harith, putri dari Halimah. Halimah suaminya namanya Harith. Saya mengatakan, wahai Muhammad, aku Syaimah. Bahkan dari riwayat yang lebih detail mengatakan Syaimah menunjukkan pernah digigit sama Nabi di bagian sininya. Ini loh yang pernah kamu gigit dulu. Itu ada riwayat mengatakan. Karena kan memang waktu itu Syaimah sudah lebih besar. Nabi Muhammad masih disusui oleh Siti Halimah. Kemudian Rasulullah SAW tumbuh disusui di satu perkampungan namanya Bani Sa'idah. Nah, Rasulullah SAW di perkampungan Bani Sa'idah sampai usia beliau 6 tahun. Dari mulai beliau disusui sama ibunya beberapa lama, kemudian beliau dibawa oleh Halimah. Semestinya 2 tahun akan dipulangkan, tapi ada peristiwa yang mungkin banyak yang mengatakan peristiwa tersebut peristiwa wabah penyakit yang berbahaya untuk anak kecil, sehingga tidak jadi dipulangkan karena di Mekah ada wabah penyakit. Dan sampai usia 6 tahun, kalau diuraikan tentang apa saja yang terjadi selama Nabi Muhammad di tempat Halimah, apa saja yang ada dan terjadi di perkampungan Halimah selama ada Nabi Muhammad SAW, semua informasi mengatakan penuh dengan keberkahan. Hujan yang biasanya jarang turun itu menjadi banyak turun.
Kemudian kambing-kambing mereka yang biasanya itu tidak mengeluarkan susu, semenjak Nabi Muhammad SAW ada di sana, kambing-kambing mereka itu memiliki susu yang bagus. Kemudian karena curah hujan yang bagus, ini yang dikatakan keberkahan. Dimanapun ada Rasulullah, di situ ada keberkahan. Kemudian Nabi dipulangkan kepada ibundanya. Ketika Nabi dipulangkan kepada ibundanya di usia 6 tahun, kemudian ibundanya berangkat mengajak Nabi menuju ke Madinah. Nabi Muhammad SAW ketika berada di perkampungan Bani Sa'idah, perkampungan Bani Sa'idah itu menjadi penuh dengan keberkahan. Yang biasanya susu itu susah, begitu Nabi Muhammad ada di sana, dan banyak sekali informasi riwayat yang menjelaskan betapa benar sekali keberkahan yang ada melalui Nabi Muhammad SAW ke perkampungan Bani Sa'idah tersebut. Sehingga mereka itu ketika Nabi Muhammad dipulangkan itu mereka nangis. Mereka sedih sekali karena harus kehilangan. Semenjak ada Muhammad, tempat kami menjadi berkah. Semuanya kami melihatnya menjadi indah, menjadi bagus. Dan Nabi Muhammad akhirnya dipulangkan ke ibunya. Ketika sudah dipulangkan ke ibunya, sama ibunya dibawa ke Madinah. Ketika mengantar Nabi, membawa Nabi ke Madinah, sudah berjumpa dengan keluarga ayahnya dan menziarahi kubur ayahnya, akan pulang ke Mekah. Ini Mekah di sini. Sini. Kemudian ketika akan pulang ke Mekah, di kota Abwa, ibundanya sakit dan meninggal dunia. Nabi menguburkannya. Dan nanti setelah menjadi Nabi, usia Nabi sudah mendekati 60 atau 60 tahun, ketika Nabi harus berangkat melintasi Abwa, Nabi menangis. Saya sebagai muslim, katakanlah saya bukan, ada seorang yang bukan muslim, kalau mau tahu di mana kubur ibu Nabi terakhir, pantas nggak? Pantas, karena ini tokoh yang tidak mungkin dianggap biasa. Tokoh yang paling berpengaruh di atas muka bumi siapa kalau bukan Rasulullah? Nama Nabi itu sampai ada nama Nabi itu menembus rekor. Buku apa? Guinness Book of Record. Itu nama Nabi Muhammad tuh paling banyak. Nama Muhammad tuh paling banyak. Nabi Muhammad SAW diantar oleh ibunya ke Madinah. Kemudian setelah diantar oleh ibunya ke Madinah, akan pulang ke Mekah, meninggal dunia ibundanya. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Nabi Muhammad tinggal dengan kakeknya selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun tersebut, seperti yang sudah kita katakan juga, bahwa kakek Nabi memiliki bangku di depan pintu Ka'bah. Setiap ada permasalahan masyarakat Mekah, rujukannya ke Nabi Muhammad. Semenjak usia 6 tahun tersebut sering dipangku. Oleh siapa? Oleh kakeknya. Berarti penduduk Mekah kenal tidak? Kenal. Kalau mereka punya masalah, mereka merujuk kepada kakek Nabi. Dan kakek Nabi itu punya tempat yang terhormat untuk melerai, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan mereka tuh selalu melihat Nabi ada di pangkuan kakeknya. Jadi penduduk Mekah tuh sudah kenal sekali dengan Nabi. Makanya ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu kecamannya cukup berat terhadap orang-orang kafir Quraisy, penduduk Mekah. Kenapa? Karena mereka kenal betul. Ini bukan orang biasa, kamu kenal banget. Karena dari mulai kecil dia sudah terhormat. Duduk di pangkuan kakeknya, melihat bagaimana kakeknya sangat bijaksana. Abdul Muthalib itu sangat bijaksana. Dan Abdul Muthalib salah satu dari sekian tokoh Mekah yang anti membunuh anak perempuan hidup-hidup. Itu beliau yang anti. Beliau juga anti dengan minuman keras. Beliau juga tidak menyembah berhala. Kakek Nabi, Abdul Muthalib, selama 2 tahun Nabi dipegang oleh kakeknya, Nabi meninggal dunia. Semenjak usia 8 tahun sampai nanti nikah, kemudian diutus menjadi Nabi, Nabi Muhammad bersama pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib punya anak laki banyak. Perdebatan nanti Abu Thalib itu muslim atau tidak muslim, itu nanti terjadi perdebatan. Tetapi yang pasti Abu Thalib tidak pernah menentang Nabi. Orang yang tidak menentang Nabi berarti Abu Thalib nggak pernah menentang Nabi. Itu 1. Abu Thalib selalu mendukung Nabi. 2. Berarti semua anaknya diminta ikut bersama Nabi. Berarti apa tuh? Kita bantu Nabi nggak pernah. Pernah kita bantu Nabi. Abu Thalib dari mulai Nabi 8 tahun kurang lebih itu.
tidak pernah menentang Nabi, selalu mendukung Nabi. Anak-anaknya semua pendukung Nabi. Ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Ali bin Abi Thalib menjadi menantunya. Nanti ada Aqil bin Abi Thalib, ada Ummu Hani yang perempuan. Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu dikatakan Nabi itu diangkat naik Isra dan Mi'raj itu bukan dari Masjidil Haram masjid, tetapi dari rumahnya Ummu Hani binti Abdul Muttalib, anaknya Abu Thalib, dan seterusnya dan seterusnya. Abu Thalib, Ustadz, kalau menurut Ustadz bagaimana? Terjadi perbedaan pendapat. Kalau saya lebih cenderung dengan pendapat yang dipegang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti madhab Syafi'i di kota suci Mekah, dan itu adalah guru dari semua kiai-kiai Indonesia pada waktu itu. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti madhab Syafi'i di kota Mekah, pernah menulis buku Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, tentang Abu Thalib selamat dari azab api neraka, karena menurut beliau Abu Thalib memang Abu Thalib tidak terdengar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi Abu Thalib bersama Nabi secara praktek. Kalau kita Abu Thalib bantu Nabi, memperjuangkan Nabi sampai Nabi baru akan disentuh. Mereka berani melempar-lempar kepada Nabi. Semenjak Abu Thalib sudah tidak ada. Sebelumnya nggak ada yang berani, karena masih wibawanya Abu Thalib. Nabi bersama Abu Thalib semenjak usia 8 tahun. Dan nanti ketika dikatakan oleh sebagian ahli tafsir di dalam surat Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim, waktu Nabi menjadi yatim, Allah yang menjaganya melalui nanti Abu Thalib. Paling lama itu Abu Thalib. Kakeknya ya Abdul Muttalib, tapi hanya sekitar 2 tahun. Abu Thalib kemudian yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahada, dan dia yang mendapatkan kamu tersesat, tidak tahu jalan. Nanti ada yang nggak belajar dengan baik, nggak belajar Islam dengan baik. Itu dia mengatakan tuh Nabi Muhammad pernah sesat. Buktinya surat dhalan fahada, tersesat, lalu dia menunjukkannya. Nabi, kamu pernah tersesat. Sebentar, nanti ulama ahli tafsir itu menjelaskan. Kata-kata dolal bukan berarti hanya sesat, nggak tahu apa-apa. Bisa berarti tahu ada problem tapi bingung bagaimana cara menyelesaikan. Turunlah wahyu, gitu loh. Kemudian nanti ada riwayat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sesat tersebut, Nabi Muhammad ketika masih kecil, beliau pernah berjalan, karena Mekah sekarang itu beda dengan Mekah masa lalu. Kalau Mekah sekarang tuh relatif sudah datar. Kalau masa lalu tuh penuh dengan apa? Bukit-bukit, penuh dengan wadi-wadi, penuh dengan lembah-lembah. Nabi pernah tertinggal dari dari pamannya. Karena banyak lembah-lembah, Nabi nggak tahu jalan. Ada Abu Jahal. Abu Jahal sedang naik ontaknya. Berhenti, lihat, ini ada yatimnya Abu Thalib. Kemana kamu? Kok ada di sini? Ayo ikut. Dibonceng di belakang, naik ontak, nggak mau. Ontanya nggak mau jalan. Abu Jahal mikir, nih kok ontaknya nggak mau jalan nih, kenapa? Akhirnya Abu Jahal turun lagi. Gantian, Nabi ditaruh di depan, Abu Jahal di belakang, baru jalan ontaknya. Cerita sama Abu Thalib, Abu Thalib, ini yatim kamu, keponakan kamu nih antik. Saya ketemu di jalanan lagi bingung, saya boncengin, saya taruh di belakang kuda saya. Jadi kuda tuh paham ini Nabi Muhammad. Nanti ontaknya itu ontak saya naik, saya letakkan beliau di belakang saya bonceng, nggak mau bergerak itu ontaknya. Begitu saya pindah ke depan, saya di belakangnya, ontak saya mau bergerak. Dan itu para ulama mengatakan apa? Dari semenjak kecil saja sudah ada namanya irhasat. Ada mukjizat. Kalau mukjizat itu kelihatan nyata setelah menjadi nabi. Tapi kalau irhasat itu tanda-tanda bahwa orang tersebut akan menjadi nabi. Itu ontaknya nggak mau jalan. Begitu Nabi ditaruh di depan, ontaknya jalan.
Dan Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Thalib cukup lama, sampai nanti Nabi berusia belasan tahun atau belum sampai belasan tahun. Abu Thalib itu suka berdagang ke wilayah Syam. Nabi dibawa, ikut. Nabi ikut, kemudian begitu sampai di satu lokasi di wilayah Syam, yang sekarang itu banyak informasi mengatakan pohon yang Nabi pernah berteduh itu masih ada di wilayah Jordan. Yang dikatakan di sana Nabi Muhammad bertemu dengan pendeta namanya Buhaira, dan di situ ada pohon yang Nabi berteduh. Pendeta Buhaira begitu melihat ada kafilah, dan di antara yang ikut bersama kafilah itu ada yang dinaungi oleh awan. Pendeta Buhaira langsung memanggil kepala rombongan. Siapa kepala rombongan? Abu Thalib. Ditanya, siapa yang bersama kamu ini? Yang bersama saya keponakan saya, anak yatim. Ketika dia dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal dunia. Dan ketika usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Kemudian diganti oleh kakeknya, 8 tahun usianya, kakeknya meninggal dunia. Semenjak itu bersama saya. Buhaira bilang apa? Semua tanda-tanda tentang kenabian ada pada dia. Jangan lanjutkan ke wilayah Syam, Damaskus. Di sana banyak orang-orang Yahudi. Kalau mereka melihat tanda-tanda itu ada pada seorang dan bukan dari bangsa Bani Israel, mereka akan bunuh. Pulang lagi. Tidak melanjutkan ke... Kalau kita ada tanda-tanda apa kalau kita? Jadi ada satu buku, saya lupa hari ini bawanya. Itu ada satu buku ditulis oleh seorang cendekiawan dari Jordania. Itu menulis tentang Nabi Muhammad adalah orang kaya, tapi zuhud. Ada kan orang miskin, nggak ada zuhud-zuhudnya. Nabi Muhammad itu kaya. Nabi Muhammad itu punya harta banyak. Dan dalam buku tersebut dikaji dari mana saja sumber duit Nabi. Rupanya Nabi dari semenjak beliau remaja itu kan sudah menjadi pengembala kambing. Dan nanti ada hadis yang mengatakan tidak ada seorang Nabi pun kecuali pernah berpengalaman sebagai pengembala kambing. Nabi Muhammad mengembala kambing, dan dalam banyak riwayat Nabi Muhammad mengatakan apa? Dahulu aku itu menjadi pengembala kambing dan dibayar beberapa dengan mata uang waktu itu atau dengan bayaran pada waktu itu. Jadi Nabi Muhammad dari kecil udah apa? Udah bisa cari uang. Kemudian setelah itu baru beliau nanti dikenalkan dengan Khadijah. Nah, ini pengantin baru. Pengantin baru. Nabi Muhammad sudah mulai bisa cari uang semenjak beliau masih sangat remaja. Nabi mengembala kambing. Kemudian Nabi Muhammad SAW begitu sudah mulai meranjak dewasa, baru dilibatkan dalam perdagangan dengan Khadijah. Dan nanti ada kawan Nabi namanya Maisarah, laki-laki, yang memperkenalkan Nabi kepada Khadijah. Dan Abu Thalib yang memberikan rekomendasi bahwa, hei Khadijah, ini keponakan saya, namanya Muhammad, gini, saya jamin kamu, dia adalah orang jujur. Akhirnya Nabi diberikan, kalau boleh disebut itu diberikan modal untuk Nabi mengembangkan perdagangan tersebut. Dan Nabi Muhammad kalau berdagang itu sangat jujur dan lakunya itu luar biasa. Khadijah senang mendapatkan, dan nanti Khadijah diam-diam mulai tertarik dengan Nabi Muhammad. Khadijah punya kawan namanya Nafisah binti Aliyah. Nafisah ini yang nanti menjadi comblang antara Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Khadijah sudah cukup usianya, tapi beliau adalah wanita yang kaya raya, yang dengan kekayaannya itu membuat banyak orang diperdayakan, menjadi memiliki materi karena memutar uang yang dimiliki oleh Khadijah dan diberikan mereka untuk bagi hasil dan seterusnya. Nabi Muhammad pernah
menjadi orang yang beliau kenal. Dan dalam banyak riwayat sampai dikatakan Siti Khadijah pernah curhat dengan kawan yang namanya Nafisa. Kok aku kalau melihat Muhammad ada cahaya pada Muhammad. Kemudian Siti Khadijah mulai tertarik. Kemudian disampaikan oleh Nafisa kepada Abu Talib. Kemudian nanti ada riwayat yang mengatakan tuh terjadilah musyawarah di keluarga Nabi. Nanti katanya ya, Abu Lahab termasuk yang gak setuju. Jangan bikin malu, harus menikah dengan Khadijah yang kaya raya, bukan masalah tuanya. Yang kaya raya, kamu punya apa? Harus mendapatkan, nanti keluarga kita malu. Yang bela Nabi siapa? Abu Talib lagi. Dan nanti Khadijah minta pendapat dari pamannya yang mengerti tentang kitab, tentang kitab-kitab yang terdahulu. Namanya Waraqah bin Naufal. Khadijah mengatakan, saya mau diskusi dengan paman saya bernama Waraqah. Kemudian ketika dijelaskan dan Waraqah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Waraqah mengatakan kepada Khadijah bahwa dia akan menjadi pemimpin. Kalau kamu menikah dengan dia nanti akan menjadi pemimpin dan dia akan menjadi nabi. Sudah diprediksi, kalau kita mau prediksi. Ramal, mungkin kata-kata ramal kurang pas untuk, tapi sudah diprediksi berdasarkan pengetahuan Waraqah bin Naufal tentang nabi-nabi yang sebelumnya dan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Waraqah bin Naufal mengatakan, nikahilah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad akhirnya menerima, tapi nggak berhenti di situ. Nanti Nabi punya bibi yang diminta oleh Nabi, tolong lihat Khadijah. Jadi nanti yang ngecek tuh siapa yang ngecek? Bibi, namanya Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia yang datang ngobrol dengan Khadijah ini sampai, karena zaman dahulu kan nggak bisa main ketemu aja gitu kan. Akhirnya lewat itu bibi Nabi. Kemudian terjadilah kesepakatan, Nabi Muhammad diterima dan nanti akan ada pidato permintaan untuk meminang Khadijah. Siapa yang berpidato? Lagi-lagi Abu Talib. Kalau Abu Talib itu gak punya jasa besar, boleh Anda menganggap itu. Jasanya terlalu besar. Sebelum menjadi Nabi, Abu Talib sudah sedemikian dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan nanti ada pidatonya Abu Talib. Sampai sekarang di buku-buku sejarah itu masih ada. Meskipun nanti ada sekian persen dari kata-kata tersebut atau kalimat-kalimat tersebut dianggap itu tidak asli, namun semua menyatakan bahwa pernikahan Nabi dengan Khadijah itu nanti ada, kalau kita mau sebut ada comblangnya. Kemudian nanti Nabi bermusyawarah dengan keluarganya, kemudian terjadilah pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah. Dan prosesnya itu proses seperti masa Islam. Ada walinya, ada saksinya. Lalu dinikahkanlah Khadijah, dan dari Khadijah Nabi memiliki beberapa anak. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Sebagian ada yang menambahkan ada anak laki-laki Nabi yang dari Khadijah tapi wafat. Ada yang mengatakan keguguran, ada yang baru lahir terus kemudian tidak lama meninggal, namanya Abdullah. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Tetapi 4 yang perempuan itu, Siti Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. Dan nanti dikatakan bahwa Fatimahlah yang akan menggantikan posisi Khadijah, yang memperhatikan Nabi, yang mengurus Nabi, dan seterusnya. Siti Khadijah menikah dengan Nabi. Nanti Nabi Muhammad bayar mahar nggak? Bayar. Maharnya berapa? Kalau Nabi Muhammad miskin, Nabi Muhammad nggak pakai mahar. Nabi Muhammad itu ada riwayatnya dikatakan 100 onta. Kalau beliau miskin, 100 onta itu menjadi tanda apa? Nabi Muhammad itu bukan orang miskin. Kemudian Nabi Muhammad tinggal bersama Siti Khadijah setelah pernikahan tersebut. Dan rumah Nabi Muhammad sekarang ya, mudah-mudahan semuanya bisa sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Itu kalau sampai di Mekah itu dari Masjidil Haram mau ke Gua Hiro. Atau kalau dari Gua Hiro ingin ke Masjidil Haram.
Itu nanti di pertengahan jalan tersebut ada yang diduga itu adalah rumah Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah. Dan kalau di bukunya Pak Kures itu ada sketsa kira-kira rumah Nabi dengan Siti Khadijah itu seperti apa. Dan kemesraan Nabi dengan Siti Khadijah tidak ada yang bisa mengalahkan. Padahal Khadijah lebih tua, dan mungkin pernah kita sampaikan kenapa Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah yang lebih tua. Padahal beliau usianya 25 tahun, duitnya banyak lagi. Punya berapa onta? 100 onta. Kenapa harus menikah dengan Siti Khadijah yang lebih tua? Yang pernah kita sampaikan juga mungkin bahwa Nabi Muhammad membutuhkan pendamping yang akan meringankan beban beliau. Kalau menikah dengan ABG, karena Nabi Muhammad akan membawa beban yang cukup, membawa misi yang cukup berat, membutuhkan pendamping yang sudah matang. Kalau Nabi Muhammad menikah dengan yang masih muda, akhirnya minta apa terus? Jalan-jalan lagi, jalan-jalan lagi. Tugas Nabi bisa menjadi apa? Allah pilihkan Siti Khadijah, tapi jangan salah. Siti Khadijah itu cantik atau tidak? Dari mana taunya cantik atau tidak? Berebut yang mau meminang beliau. Abu Sufyan termasuk, Abu Jahal juga termasuk yang ingin meminang. Nanti ada yang mengatakan, pantesan Abu Sufyan sama Nabi nggak suka. Pantesan Abu Jahal benci sama Nabi. Jangan-jangan karena pernah apa? Pernah kalah ingin mendapatkan Khadijah cantik. Khadijah wanita suci, artinya suci, tidak pernah menodai kehidupannya dengan cara-cara yang tidak baik. Baik terhadap diri dan kehormatannya, begitu juga terkait dengan bisnis dan usahanya. Siti Khadijah dari keluarga yang baik. Nabi menikah dengan beliau, usianya dikatakan 40 tahun. Nabi Muhammad 25 tahun. Siti Khadijah menemani Nabi sampai nanti Nabi pertama mendapatkan wahyu. Nah, sebelum Nabi mendapatkan, usia Nabi kan 25. Kemudian Nabi mendapatkan wahyu usia 40 tahun. Berapa tahun tuh sampai dapat wahyu? 15 tahun. Ngapain aja itu Nabi? Selama belasan tahun itu apa saja yang Nabi lakukan? Nanti ada perniagaan Nabi. Kemudian bagaimana Nabi itu menjadi penengah ketika ada masalah-masalah di tengah masyarakat Arab. Bukankah nanti dikatakan usia Nabi 30 tahun, usia 30 tahun ketika renovasi Ka'bah. Mereka bingung, siapa yang paling layak untuk bisa meletakkan Hajar al-Aswad. Suku ini mengatakan kami. Mereka mengatakan ya udah, tunggu siapa yang masuk dari pintu situ nanti kita serahkan kepada dia. Nabi Muhammad datang. Udah kita serahkan kepada Muhammad. Begitu diserahkan, Nabi nggak mengatakan saya yang meletakkan ya. Nabi Muhammad mengatakan nih sorban saya, Hajar al-Aswad itu taruh di tengah. Masing-masing suku ini megang bagian dari Nabi Muhammad SAW. Belum menjadi Nabi sudah bisa menyelesaikan masalah. Dan akhirnya mereka sepakat semua mendapatkan bagian, mengambil bagian untuk membawa Hajar al-Aswad. Baru Nabi yang meletakkannya. Sebelum menjadi Nabi sudah memiliki peranan yang menandakan bahwa orang ini bukan manusia biasa. Dan akhirnya nanti Nabi Muhammad SAW bersama Siti Khadijah, tidak ada rumah tangga yang lebih indah dari rumah tangga Nabi bersama Siti Khadijah. Bahkan nanti ketika Khadijah meninggal dunia, tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana saat-saat akan turunnya wahyu, bagaimana Siti Khadijah menenangkan Nabi. Kalau kita nggak mau mengatakan menenangkan Nabi, Siti Khadijah yang menemani Nabi di saat-saat yang cukup sulit, karena Nabi mendapatkan kedatangan malaikat. Dan nanti akan ditanyakan kepada paman yang bernama Waraqah bin Naufal, yang mengerti tentang kitab-kitab suci dan mengetahui bagaimana informasi dari kitab-kitab suci terdahulu tentang kedatangan malaikat Jibril. Dan nanti kita akan lihat bagaimana saat-saat Siti Khadijah beriman kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu ada riwayat yang mengatakan ketika salah seorang istri Nabi cemburu dengan Siti Khadijah yang sudah wafat, dia mengatakan, ngapain sih kamu masih nyebut-nyebut Khadijah terus? Si tua bangka itu sudah Allah gantikan dengan saya. Apa jawab Nabi?
Tidak ada orang yang bisa mengalahkan Khadijah. Seluruh dunia, penduduk bumi belum ada yang beriman kepadaku. Khadijah orang yang pertama beriman kepadaku. Khadijah yang melahirkan untukku anak-anak. Khadijah, aku mendapatkan rizki cinta kepada Khadijah.